Selamat pagi, Gloria. Jumpa lagi dalam Senyum Pagi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria. Saya Virginia Ton dari Distrik Keuskupan Agung Kupang yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini, edisi Minggu 18 Juli 2021. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30-34 dengan tema berjalan mengikuti gembala sejati. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 30-34. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Putra-putri Maria dan sahabat-sahabat Yesus, pada dasarnya hidup adalah suatu proses perubahan, dan perubahan itu identik dengan sebuah perjalanan yang memiliki rintangannya tersendiri. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan itu dapat membawa kebahagiaan bagi orang yang bijaksana, maupun dapat menjadi malapetaka bagi orang yang tidak bijaksana dalam menata hidupnya. Orang bijaksana akan selalu mencari jalan yang baik bagi hidupnya, baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tetapi orang yang tidak bijaksana dalam mengolah hidup akan jatuh pada kebinasaan akibat kelalaian diri sendiri yang masih terbelenggu oleh kenikmatan duniawi. Dengan rintangan yang kita hadapi, hendaknya memacu diri kita untuk memilih suatu prioritas hidup yang benar. Pada hari ini, kita merayakan Minggu Biasa ke-16. Bacaan Injil yang diangkat menggambarkan tentang Yesus dan para murid yang menepi dari keramaian mencari tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mengetahui mereka dan mengikuti perjalanan mereka. Maka tergeraklah oleh belas kasihan terhadap orang banyak itu, Yesus mulai mengajarkan mereka karena mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Yesus dan para murid bergerak mencari tempat yang sunyi untuk sejenak melepas lelah, tetapi lebih dari itu, bahwa lewat kesunyian, orang bisa memperoleh kekuatan untuk melakoni hidup ke depan dengan baik. Kesunyian menjadikan orang untuk semakin memacu diri dengan refleksi yang baik untuk menata hidupnya. Karena keramaian sering membuat orang tidak mampu secara jernih untuk bertindak ataupun melangkah demi sebuah kehidupan
di masa yang akan datang. Mencari kesunyian mengajarkan kepada kita bahwa membangun kehidupan hendaknya dibarengi dengan pikiran yang sehat dan hati yang terbuka untuk mencari jalan hidup yang benar demi sebuah kemerdekaan dalam hidup kita. Maka berjalan atau berproses harus penuh dengan ketenangan, agar setiap jalan yang kita pilih sungguh menjadi pilihan yang terbaik bagi kita dalam hidup ini. Putra-putri Maria dan sahabat-sahabat Yesus, gambaran tentang orang banyak yang terus mengikuti Yesus dan para murid menunjukkan bahwa mereka telah menemukan terang dalam pikiran dan hati mereka, bahwa yang mereka ikuti adalah terang dan masa depan bagi mereka. Kemerdekaan sejati telah terpancar di hadapan mereka, karena mereka telah melihat cahaya dengan harapan baru, bahwa hidup dan masa depan mereka mulai terbit dengan kehadiran Yesus dan para murid. Gambaran orang banyak yang datang dari segala penjuru kota untuk mengikuti Yesus dan para murid menunjukkan bahwa mereka sangat haus akan karya dan pengajaran yang diwartakan oleh Kristus. Mereka berani keluar dari kenyamanan hidup mereka untuk mencari Tuhan sebagai pusat dan tujuan hidup. Kenyamanan yang ada dalam diri mereka menyadarkan mereka bahwa itu tidak menjadi kekuatan atau bekal bagi hidup mereka di masa yang akan datang. Kristus harus dilihat sebagai pusat dan masa depan bagi kita sebagai orang beriman. Maka sikap yang tidak mau keluar dari kenyamanan diri atau sikap bersembunyi di dalam kerumunan yang hanya mau mencari kenyamanan diri hendaknya tidak menguasai setiap kita, karena harus didasari dan disadari bahwa siapa yang mau mengikuti Kristus harus berani memikul salibnya dan meninggalkan segalanya demi Kristus. Putra-putri Maria dan sahabat-sahabat Yesus, Kristus adalah gembala sejati yang selalu menyapa dan bimbingan domba-domba yang senantiasa berjalan mengikutinya. Kristus tidak akan pernah meninggalkan setiap kita untuk jatuh pada kebinasaan. Kita disadarkan untuk selalu mengarahkan hidup ini padanya, berjalan dengan pikiran dan hati yang tertuju padanya, dan berjuang supaya kita jangan dikuasai oleh segala kenikmatan dunia yang memudarkan pandangan kita terhadap Kristus sumber kehidupan. Sikap berani meninggalkan kenikmatan semu harus tertanam dalam diri kita sebagai orang beriman, agar diri kita dan segala tindakan kita tidak menjadi sampah atau sumber keburukan dalam hidup bersama. Kasih Tuhan yang tidak terbatas selalu mengalir bagi setiap kita yang percaya secara total kepadanya. Maka itu, ketenangan harus menguasai kita, dan kesabaran hendaknya menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap persoalan yang kita alami. Karena jika kamu berhasil dalam kesabaran, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang membuatmu terpana, hingga kamu lupa akan pedihnya rasa sakitmu. Berproseslah secara baik, agar perubahan itu mendatangkan sukacita bagi kita, dan jangan jadikan diri kita sebagai budak atas kehendak yang selalu mencari kenikmatan semata, tanpa mempedulikan tujuan hidup kita sebagai manusia dan sebagai anak-anak Tuhan. Maka carilah kehendak Tuhan dalam setiap karya dan cita-cita kita, karena cinta akan kehidupan mengantar kita untuk selalu mengarahkan hidup pada Kristus sebagai gembala sejati. Belajarlah sebagai domba yang hanya mau dibimbing oleh Tuhan, bukan oleh tuan-tuan dunia yang hanya memberikan kenikmatan semata tanpa memikirkan kehidupan kita sebagai manusia. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.